Halo teman-teman, selamat datang di Poltekkes Surakarta. Kalian mungkin datang di Poltekkes Surakarta ada yang dengan penuh perjuangan, memang tujuan kalian ke sini, ada yang biasa-biasa saja, ada yang bahkan tanpa perjuangan, atau bahkan bukan tujuan kalian berada di sini. Tapi saya berpesan untuk tetap bersungguh-sungguh apapun pilihan kalian yang sudah kalian ambil di sini, agar masa depan kalian dapat tercapai dan kalian dapat sukses. Perkenalkan, saya Fahruzazi Roswarastra. Saya di sini ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang kepemimpinan. Nah, materi tentang kepemimpinan itu sebenarnya sangat banyak, sebenarnya sangat general, sangat umum, dan banyak sekali yang dibahas. Kita bisa membahas itu semalaman untuk masalah kepemimpinan. Tetapi saya di sini akan menyampaikan garis besar saja, dan saya akan menyampaikan apa yang sudah saya dapat, apa yang sudah saya baca, apa yang sudah saya alami. Jadi akan sangat ringkas mungkin, akan sangat cepat, tapi saya harap teman-teman untuk memperhatikan, dan saya harap materi saya kali ini dapat teman-teman cerna, dapat teman-teman implementasikan di kehidupan teman-teman masing-masing. Nah, saya mulai. Pemimpin itu adalah leader. Pemimpin itu bisa disebut leader. Nah, apa itu leader? Leader itu dari apa yang sudah saya dapat, menurut John C. Maxwell, saya mendapatkan ini di workshop kepemimpinan saya waktu SMA. Leader is one who knows the ways, shows the ways, and goes the ways. Jadi, yang pertama, leader is one who knows the ways. Knows the ways itu, leader adalah orang yang tahu jalan, orang yang mengetahui jalannya, mengetahui kondisinya, mengetahui apapun itu, mengetahui kondisi jalan, mengetahui bagaimana jalan itu akan dicapai, apa tujuannya melewati jalan itu. Pemimpin harus tahu, dan pemimpin pasti tahu. Mereka akan tahu karena mereka punya tujuan. Pemimpin itu pasti punya tujuan, entah itu tujuannya pemimpin itu sendiri atau tujuannya organisasi. Tapi yang jelas, seharusnya, idealnya, pemimpin itu mempunyai tujuan yang bagus untuk pencapaiannya dia atau pencapaiannya organisasi. Lalu, they shows the ways. Shows the ways, leader menunjukkan jalan, selalu menunjukkan jalan. Mereka akan menunjukkan jalan, bagaimana cara melewati jalan itu, bagaimana cara mereka menggapai tujuan melewati jalan itu, apakah dengan menggunakan tangga lah atau apalah, kita menggunakan kalimat-kalimat yang seperti ini aja untuk mencapai tujuannya. Mereka akan memberitahu itu kepada pengikutnya atau anggotanya lah, untuk mengikuti anggotanya. Dan goes the ways. Goes the ways itu dia akan selalu mengikuti jalan itu. Jalan yang sudah dia pilih, yaitu yang akan dia jalani. Jalan yang sudah dia ketahui, jalan yang akan dia lewati, dan dia pasti akan melewati jalan itu. Secara umum, kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut, agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Tapi akan saya tambahi sedikit, tujuan yang diinginkan kelompok, bukan seorang pemimpin itu sendiri. Benar, seorang pemimpin pasti punya tujuan, tapi tujuan yang lebih besar itu pasti tujuan kelompok. Dan kalau pemimpin itu sendiri kan kadang orang punya sisi yang tidak seimbang. Jadi yang tujuan utamanya adalah tujuan kelompok pastinya. Itu mungkin dari maksud dari pemimpin dan filosofi pemimpin menurut saya. Lalu ada beberapa model kepemimpinan yang saya dapat dari Kemenkeu, dari seminar kepemimpinan dari Kemenkeu. Ada 3 model kepemimpinan. Ada kepemimpinan yang karismatik, kepemimpinan yang transaksional, dan kepemimpinan yang transformasional. Kepemimpinan karismatik itu kepemimpinan yang dia sudah mendapatkan karisma kepemimpinan itu dari Tuhan, dan dia punya kemampuan yang luar biasa, dan dia punya magnet agar orang mengikuti dia. Contohnya itu Soekarno.
Soekarno, lalu ada, kalau dari India ada Mahatma Gandhi. Itu adalah sosok-sosok pemimpin yang karismatik. Lalu yang kedua itu ada kepemimpinan transaksional. Pemimpinan transaksional itu dia menggunakan jabatan dan bawahannya untuk mencapai sebuah hasil, mencapai tujuan. Dan dia lebih ke memberikan, jika anggota memiliki prestasi yang bagus, dia akan memberi reward, dan anggotanya menyeleweng akan memberikan punishment. Dia akan bersifat lebih dingin. Biasanya dia menerapkan transaksi yang saling menguntungkan dengan bawahan. Nah, itu kepemimpinan yang transaksional. Lalu yang terakhir adalah kepemimpinan transformasional. Transformasional ini sendiri ini ke model kepemimpinan yang paling efektif untuk diterapkan. Nah, ini di berbagai organisasi mungkin sekarang sudah mulai hilang ya, orang-orang dengan kepemimpinan yang karismatik itu mungkin sudah mulai tidak ada, karena dunia sudah mulai stabil dan orang lebih ke transaksional sekarang. Jika dia memiliki jabatan, dia akan selalu menjadi transaksional. Tetapi kepemimpinan yang baik itu adalah kepemimpinan yang transformasional ini. Dia memiliki hubungan dengan bawahan yang sangat baik. Dia akan menerapkan beberapa hal yang dia miliki seperti karismanya itu tadi. Dia pasti punya itu, dan dia pasti akan menarik perhatian. Dia memiliki komunikasi yang baik, memiliki kepercayaan yang baik, memiliki respect yang tinggi, dan dia selalu berani mengambil resiko untuk keputusan-keputusan yang dia ambil. Kepemimpinan transformasional ini sendiri, dia memiliki beberapa ciri-ciri seperti dia punya kualitas sebagai agen perubahan, dia punya kreativitas yang tinggi sebagai agen perubahan itu, dia punya kepribadian yang ingin selalu berubah, ingin selalu menjadi yang lebih baik, dan dia punya keberanian dan optimisme. Dia punya optimisme yang sangat baik, dia punya keberanian untuk mengambil resiko, dia punya batas-batas yang akan dia ambil untuk mengambil sebuah tujuan, untuk mengambil tujuan yang lebih besar. Lalu dia pasti punya kepercayaan dan keterbukaan kepada pengikutnya, pada anggotanya. Dia pasti punya itu, kepercayaan, pasti dipercaya. Dia memimpin berdasarkan nilai, dia tidak mau berhenti belajar, dan dia sangat visioner. Nah, itu tadi sifat-sifat pemimpin yang transformasional. Mungkin banyak sekarang pemimpin-pemimpin yang bersifat transaksional, tapi saya harap kita harusnya bisa jadi pemimpin yang transformasional. Dia berada di antara pemimpin yang karismatik dan transaksional, dan itu bagus banget untuk kedisiplinan dan untuk rasa optimisme. Itu sangat baik. Untuk teman-teman, saya harap juga tidak berhenti belajar untuk menjadi seorang pemimpin, karena kita tahu di masa perkuliahan pasti akan membutuhkan jiwa pemimpin, meskipun itu hanya sedikit. Selama kita mungkin yang di selama 3 tahun atau yang di 4 selama 4 tahun plus profesi besok pasti akan mengalami apa yang namanya menjadi pemimpin. Teman-teman menjadi penanggung jawab mata kuliah, teman-teman menjadi ketua kelas, menjadi ketua ormawa, menjadi ketua SC, UKM, atau bahkan dari kalian bisa jadi ketua BEM. Itu akan membutuhkan skill kepemimpinan yang sangat tinggi. Dan saya harap teman-teman sendiri punya minat yang tinggi untuk belajar hal-hal seperti ini. Saya harap teman-teman juga punya minat yang cukup bulat, tekad yang bulat untuk belajar kepemimpinan dan belajar organisasi. Karena di organisasi itu sendiri, teman-teman akan belajar banyak hal, teman-teman akan memiliki pengalaman yang tidak berharga, tidak ternilai untuk masa depan teman-teman. Untuk teman-teman ketika bekerja dan lain-lain, teman-teman tidak kaget untuk menjalani organisasi dan sistem organisasi yang ada di tempat kerja teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih.